Halo semua, aku Fahri Jahari ingin mereview salah satu buku yang aku baca. Buku ini berjudul Veronica Memutuskan Mati dari Paulo Coelho. Buku ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Veronica, yang dimana ia mengetahui hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Seperti apa kelanjutannya? Yuk, kira-kira apa ya yang akan dilakukan Veronica sebelum ia memutuskan mati? Veronica Memutuskan Mati adalah novel yang berbeda dari Paulo Coelho. Tidak semewah The Alchemist, tetapi lebih gelap, lebih personal, lebih menyentuh. Sebuah cerita tentang kematian yang justru menyadarkan kita untuk hidup. Veronica tinggal di Slovenia. Ia cantik, pintar, punya pekerjaan tetap, dan tinggal di tempat nyaman. Tapi semua itu tidak memberinya alasan untuk hidup. Maka, pada suatu sore yang dingin, ia meminum pil tidur dengan jumlah yang banyak, dengan harapan tidak akan bangun lagi. Tapi ia gagal. Ia membuka mata di sebuah rumah sakit jiwa bernama Philip. Di sanalah cerita sesungguhnya dimulai. Dokter memberitahu bahwa overdosis telah merusak jantung Veronica, dan ia hanya punya beberapa hari lagi. Ironis bukan? Ia yang ingin mati justru akhirnya hidup dengan sadar bahwa waktu hidupnya sangat terbatas. Di Villette, Veronica mulai merasakan emosi yang sudah lama hilang. Amarah, ketakutan, bahkan gairah. Ia bertemu dengan ZK, pasien depresi yang mengajarkan bahwa kegilaan kadang hanya butuh ekspresi dari luka terdalam. Lalu ia juga mengenal Mary, mantan pengacara sukses yang menderita gangguan panik dan memilih menetap di Villette karena dunia luar terlalu menuntut kesempurnaan. Dan kemudian ada Edward, pria muda dari keluarga diplomat. Dia didiagnosis skizofrenia, tapi memiliki jiwa yang sangat peka dan penuh imajinasi. Di antara pertemuan itu, Veronica mulai bermain piano lagi. Ia menekan tuts-tuts dengan emosi mentah yang selama ini ia simpan. Musik menjadi medium untuk kembali merasakan. Dan di tengah waktu terus berjalan menuju akhir hidupnya, Veronica jatuh cinta. Bukan hanya kepada Edward, tapi pada hidup itu sendiri. Coelho mengangkat tema besar di sini. Apa sebenarnya arti kewarasan? Apakah mengikuti sistem, norma, rutinitas, lalu mati dalam kebosanan? Atau justru menjadi gila, artinya bebas, jujur, dan berani memilih jalan sendiri? Yang menarik dari novel ini adalah novel ini mempunyai twist mengejutkan. Dr. Igor, sang kepala rumah sakit, ternyata sengaja tidak memberitahu kebenaran soal kondisi Veronica. Ia sedang menjalani eksperimen. Jika seorang percaya bahwa hidupnya akan segera berakhir, akankah ia mulai menghargai hidup itu? Eksperimen yang tidak etis ya, tapi penuh makna. Di akhir cerita, Veronica dan Edward kabur dari Philip. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi yang mereka tahu, mereka ingin hidup sepenuhnya. Bukan sebagai orang normal, tapi sebagai manusia yang merasakan, mengalami, dan memilih. Veronica Memutuskan Mati bukan hanya tentang depresi, tapi tentang bangkit dari kekosongan, tentang menemukan makna, bahkan ketika kamu berada di dasar, dan tentang kebebasan dari dunia yang mengatur segalanya. Paulo Coelho tidak mengurung. Ia hanya menunjukkan bahwa hidup itu berubah. Justru karena kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi, apakah kamu hidup atau hanya menjalani hidup? Mungkin kamu tidak perlu mencoba mati untuk memulai merasakan hidup. Tapi, lewat Veronica, kita belajar bahwa kesempatan kedua bisa datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Menurut pandangan saya, Coelho mengaburkan batas antara waras dan gila. Di rumah sakit jiwa, tokoh-tokoh yang dianggap tidak waras justru menunjukkan kebebasan berpikir dan bertindak yang tidak dimiliki orang normal.
Ini mengkritik struktur masyarakat yang menganggap normalitas sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan, bukan kesehatan mental yang sesungguhnya. Veronica justru menemukan alasan untuk hidup saat ia percaya bahwa hidupnya akan segera berakhir. Paradoks ini memperlihatkan bahwa kematian atau kesadaran akan kefanaan bisa menjadi katalis untuk menghargai hidup. Kesimpulan yang bisa saya ambil, Veronica memutuskan mati bukan buku tentang kematian, melainkan tentang bagaimana hidup seharusnya dijalani. Coelho menantang pembaca untuk tidak menunggu momen krisis atau waktu tersisa sebelum mulai benar-benar hidup. Ini bukan buku yang menawarkan solusi, tapi ia mengunggah pertanyaan yang bisa mengubah hidup.